Dan banyak saudara, Anda masih bersama kami di Berita Ambon. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali berita utama pagi ini. Ratusan rumah di Dusun Laala, Seram bagian barat kembali diterjang banjir. Cuaca buruk juga mengakibatkan pohon di Ambon tumbang. Tak punya biaya, seorang warga miskin penderita gagal ginjal di Ternate dirawat di rumah. Warga miskin penderita sindrom nefrotik atau gagal ginjal membutuhkan uluran tangan. Ini karena dia tidak bisa berobat akibat ketiadaan biaya. Kondisi ironis ini dialami Muhammad Aco Yahya, pria berumur 25 tahun, warga RT 2, Kelurahan Kolan Cucu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Seluruh tubuhnya membengkak. Kini dia hanya terbaring di rumahnya karena tidak berdaya. Sementara orang tua Muhammad Aco Yahya yang hanya pekerja buruh bangunan menyebabkan dia tak bisa berobat ke rumah sakit. Itu sejak habis sesudah Lebaran Idul Fitri. Bangkainya semua badannya mulai kaki dan naik ke tangan, terus naik ke semua badan bengkak. Dia naik turun terus. Kata dokter apa pernah kemarin? Dokternya itu memang diponis penyakit akan banyak. Ada apa paru, ada ginjal, ada komplikasi, ada mas, segala macam. Albuminnya itu menurun 1/4 albuminnya menurun. Saya mengharapkan para pemerintah tolong supaya ada bantuan apapun menurut atau supaya anak ini ya kembali pulih tahu begitu. Karena kita ini mau butuh biaya tidak ada. Yahya berharap ada bantuan dari dermawan untuk segera mengobati anaknya agar kembali sembuh seperti semula. Saril Helmi melaporkan dari Ternate. Perkembangan teknologi penangkap ikan yang kini semakin pesat membuat nelayan makin mudah untuk mendapatkan ikan. Mulai dari alat pendeteksi keberadaan ikan hingga alat tangkap yang kesemuanya menggunakan kecanggihan teknologi. Namun, lain halnya yang dilakukan warga di Kabupaten Maluku Tengah. Tepatnya di Negeri Asilulu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Warga setempat hingga kini masih menggunakan alat manual yang masih sangat tradisional. Alat tangkap tersebut bernama bubu. Uniknya, selain alatnya masih tradisional, bahan baku alat ini juga mudah didapat. Bahan baku atau alat yang digunakan hanyalah bambu yang dianyam dan diringkai sedemikian rupa yang hingga kini menjadi sebuah perangkap ikan yakni bubu yang hingga kini masih digunakan oleh sebagian nelayan negeri Asilulu. Alat perangkap ikan ini diletakkan di dasar laut yang memiliki kedalaman laut 20 hingga 30 meter. Dan saat dicek hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu yang menurut mereka itu adalah hari yang baik. Dibandingkan dengan alat tangkap ikan lain, bubu sangat ramah lingkungan. Sebab tidak semua ikan harus ditangkap, melainkan hanya ikan dengan ukuran tertentu. Penangkapan ikan dengan cara tradisional ini masih terus dilestarikan guna menjaga ekosistem laut, termasuk berkembangnya ikan di perairan Asilulu ini. Ini perkirakan berapa kilo nih? 3 kilo. Ikan baronang, ikan kerapu adalah ikan yang kerap tertangkap. Kalau pada saat cuaca bagus itu dia punya hasil tangkapan bagus atau tidak? Iya, ada sini-sini tergantung rezeki lah kan.
Tapi pada saat pasarannya bisa mencukupi kehidupannya. Bisa ya. Hasil tangkapan rata-rata puluhan ekor dengan nilai 50 hingga 100 ribu rupiah. Jumlah ikan hasil tangkapan pun mampu memenuhi kebutuhan konsumsi harian keluarga. Selebihnya untuk dijual. Muhammad Sahrul Sunet melaporkan dari Maluku Tengah. Pantai atau pulau masih menjadi pilihan warga atau pelajar untuk mengisi libur sekolah tahun ini. Mereka datang dari berbagai lokasi di Pulau Ambon dan sekitarnya. Warga mengatakan ke pantai atau pulau adalah destinasi wisata yang paling favorit untuk menghabiskan masa libur sekolah dan akhir pekan, sebab murah meriah. Di lokasi ini, pengunjung bisa menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan, termasuk dengan berburu buah mangga di pulau. Hasilnya pun lumayan didapat untuk makan dan dijual. Hanya saja, pengunjung yang ingin berenang di sini diimbau berhati-hati, terutama bagi anak-anak karena pantai sedang bergelombang. Selain berenang, pengunjung bisa bermain pasir putih hingga sepuasnya, tanpa biaya. Seperti wisata di Pulau Tiga, Negeri Asilulu, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah ini. Jadi ini berlibur dalam rangka apa? Dalam rangka selesai lebaran haji, terus buat apa? Ambil mangga. Maksud kalian ambil mangga. Kenapa lebih memilih Pantai Pulau Tiga ini daripada wisata yang ada di Tanjung barangkali? Oh, karena sudah kebiasaan setiap hari di sini. Jadi ini datang di Pulau Tiga ini dalam rangka apa? Cari mangga. Cari mangga. Jualan. Oh, untuk jualan. Iya. Satu kali dalam pencarian itu satu hari dapat berapa? Ada 50. 50 buah atau 50 perteng? 50 sen. Kalau berapa loyang itu? Berapa perteng? 4. 4 loyang. Iya. 4 Jadi loyang. itu langsung dijual. Dijual. Jual di kampung atau bawa di kota? Dijual di kampung. Buat yang ingin mengunjungi Pulau Tiga, disarankan harus membawa alas atau tikar untuk duduk. Kemudian bawa baju ganti manakala pengunjung ingin berenang. Satu lagi nih, pengunjung juga jangan lupa membawa persediaan makanan, karena di kawasan ini tidak tersedia warung atau restoran untuk makan pengunjung. Muhammad Sahrul Sunet melaporkan dari Maluku Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini. Saya Priska Birahi bersama seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan dangke banyak, Pak Saudara dan Amato.